Lah, berarti dari dulu berbohong dong kalau tidak benar. Yang benar terakhir di Polda katanya. Waduh, jadi pusing saya melihatnya. Ini kan BAP tidak main-main ya. Memberikan sebuah keterangan kepada pihak kepolisian itu tidak main-main. Jangan berbohong, harusnya jujur apa adanya. Halo semuanya teman-teman, dimanapun berada, selamat datang kembali. Saya update untuk memberitakan kasus Subang yang sudah menjadi perhatian publik. Teman-teman kemarin mungkin sudah menyimak di dalam keterangan dari Pak Rohman Hidayat, yang mana Pak Rohman ini adalah kuasa hukum dari Pak Yosep Hidayah. Dalam keterangannya, Pak Rohman mengatakan kasus Subang ini ada yang men-setting. Dan settingannya cukup baik dan bagus menurut Pak Rohman Hidayat. Nah, ketika saya mendengar keterangan dari Pak Rohman ada yang men-setting, dalam setiap keterangan para saksi, menurut Pak Rohman, ini menarik. Iya juga ya, kok kasus ini lama, hampir 2 tahun lebih lamanya. Bahkan Pak Rohman sempat mengatakan kepada saya, belum yakin juga jika pelakunya ini Danu. Waduh, ada apa lagi ini ya? Seperti itu kan? Dia belum yakin, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Pak Rohman mengatakan, dalam kasus Subang ini settingannya cukup baik dan bagus. Tapi akhirnya terjebak juga dengan kebohongan. Nah, kita bertanda tanya, benarkah ada yang men-setting? Siapakah orang yang sangat punya kepentingan dalam hal kasus Subang ini? Siapakah yang men-setting tersebut dalam kasus ini? Baik, menyimak keterangan Pak Rohman, pertama, Pak Rohman mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa baju Pak Yosep tersebut berbeda yang sudah disebutkan oleh para saksi di persidangan. Pak Rohman mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi ini mengarang dan ada yang mengatur, men-setting. Saya kaget juga memang ketika mendengar, karena Pak Rohman ini kan sering di media itu ceplas-ceplos seperti itu ya. Jadi kadang saya pun kaget juga ketika mendengar keterangan dari Pak Rohman di setiap video-video gitu, teman-teman. Ya, mungkin juga publik kan pasti menilai ya. Jadi, siapakah keterangan yang bohong, siapakah keterangan-keterangan yang benar, kan seperti itu. Jadi, ini semuanya kita saring. Tidak ada yang menuduh siapapun dalam kasus ini. Tidak berani saya menuduh Pak Yosep dalam membahas kasus Subang. Ketika mendengar dari pernyataan kesaksian saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan. Karena mereka semua itu bukan menuduh Pak Yosep, tapi melihat. Tidak ada yang menuduh siapapun dalam kasus ini. Ya, kecuali mungkin kita membahas Ramdhanu atau Danu. Kita balikan lagi ucapannya dia. Dia mengaku adalah pelaku. Oh, berarti benar. Danu ini bisa disebut pelaku oleh kita semuanya. Dia adalah pelaku kasus Subang. Kan seperti itu. Kalau melihat dari fakta-fakta yang ada, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi Arigi, kita tidak bisa menyebutkan benar-benar mereka adalah pelakunya. Tapi melihat dari keterangan saksi, hanya melihat. Tidak ada yang menuduh ya, itu konteksnya. Oke, teman-teman. Yang kedua, Pak Rohman ini mengatakan dalam sebuah persidangan, Pak Rohman juga menyimak tentang keterangan saksi Wegis atau Bintang dan juga saksi Ilham. Ini menarik, saksi Ilham ini dan juga Wegis ya. Nah, saksi Ilham ini melihat pakai topinya ini, pakai bajunya ini, pakai jaketnya ini. Ini berkecamuk di masyarakat. Ada sebuah komentar yang saya simak. Bisa saja Pak Yosep ini berganti baju atau pulang dulu ke Cijengkol untuk membuat sebuah alasan atau alibi. Karena yang kita simak, saksi Pak Yosep ini hanya Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, sedangkan mereka adalah sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Namun kita simak nanti. Saksi-saksi dari yang dihadirkan oleh Pak Rohman kan belum ya, saksi yang menguatkan Pak Yosep ataupun yang melihat Pak Yosep. Kan ada tukang surabi, ada juga mungkin tetangganya yang melihat Pak Yosep di sekitaran pukul ya di malam hari, di pagi hari, atau di malam jam krusial, kan seperti itu. Ini belum. Ini masih panjang prosesnya.
Intinya kita ikuti persidangan, apa nanti sebenarnya yang terjadi akan terbukti di persidangan. Teman-teman, lalu pengacara dari Pak Yosef Hidayat ini mengatakan di dalam sebuah tayangan video yang sudah beredar, menurut Pak Rohman, jaksa akan menerima keterangan yang memberatkan saja. Jadi jaksa menurut Pak Rohman, mungkin saksi-saksi yang memberatkan kepada kliennya ini, itulah yang akan disimpulkan, yang akan diterima. Begitulah menurut Pak Rohman ya. Karena menurut Pak Rohman, pada fakta persidangan tersebut belum seutuhnya, yaitu berkas persidangan dari 120 orang saksi baru dihadirkan yaitu 57 orang, dan dari 57 orang tersebut menurut keterangan dari Pak Rohman ini pun belum tentu pasti di mana yang memberatkan terhadap kliennya. Oke, bahkan menurut Pak Rohman ada saksi yang berbohong. Siapa itu? Pak Rohman langsung menyebutkan Pak Dede. Karena di situ sudah jelas keterangan Pak Rohman langsung mengatakan ke publik bahwa Pak Dede ini mencabut keterangannya ketika ada sebuah keterangan bahwa Pak Yosef siram-siram mobil di TKP. Padahal itu tidak, katanya seperti itu kan. Ini sudah beredar di publik ya. Nah, oke. Pak Rohman Hidayat membahas kembali tentang saudara Anggir dan juga ibunya pun tidak ditanggapi sama sekali oleh Pak Rohman Hidayat. Jadi yang saya simak di dalam sebuah tayangan video, nanti teman-teman bisa simak ya di video-video para YouTuber yang sudah diupdate ke publik. Jadi Pak Rohman ini statementnya ya secara kasar tidak menganggap kepada para saksi tersebut. Jadi dikatakan itu semua bohong, ada yang men-setting. Mungkin kita bertanya, siapakah yang men-settingnya ya? Masih misteri sampai saat ini. Bahkan Pak Rohman juga menjelaskan tentang keterangan saksi Anggir dan juga ibunya, yaitu ibarat nonton film. Jadi Anggir dan ibunya ini bercerita film tersebut, namun ketika ditanya, filmnya tidak ada. Karena kan sudah jelas, dijelaskan oleh Anggir dan ibunya, CCTV tersebut atau harddisknya sudah ada yang menukar oleh salah satu oknum polisi yang sudah dikatakan oleh Pak Rohman adalah Pak Irlan. Desak Irlannya, tanyakan, itu harus ada. Menurut Pak Rohman Hidayat, dari dulu sudah tegas mengatakan harus ada CCTV tersebut karena merupakan barang bukti yang sangat penting dalam sebuah kasus ini. Karena di situ Pak Rohman mungkin kan menyimak dari kesaksian Anggir dan ibunya, melihat sosok di gang yang masuk ke SMA tersebut, di gang kecil, berjalan ke arah TKP, namun yang satunya tidak kenal. Nah, mungkin Pak Rohman ini ingin sekali melihat CCTV tersebut kebenarannya, dengan tegas mengatakan harus dapat baik videonya atau screenshotnya tentang CCTV tersebut, desak orang yang tidak bertanggung jawab yang menukar harddisk tersebut. Begitulah Pak Rohman Hidayat selama ini komitmen dan juga statement-statementnya tetap ingin mungkin melihat CCTV tersebut. Oke, karena di situ kan disebutkan kliennya Pak Yosef ya yang dilihat, namun satu lagi yaitu tidak kenal menurut keterangannya. Jadi Pak Rohman mengatakan itu adalah dongeng karena kesaksian Anggir dan ibunya tidak didukung dengan bukti. Oke. Dan Pak Rohman juga meminta kepada JPU agar memutar CCTV yang berkaitan dengan BAP. Bila perlu CCTV yang punya Anggir atau Bu Cici juga ada, dan itu kejar orang yang sudah menghilangkan CCTV tersebut menurut Pak Rohman, yaitu Pak Irlan. Yang terakhir tersebut, yaitu paling tidak kopiannya, bukti screenshot itu harus ada, ini yang kita tunggu menurutnya. Lalu selanjutnya adalah kenapa ada saksi yang mengaku keterangannya menurut Pak Rohman atau mencabut keterangannya, yaitu Waida dan juga Ibu Lilis. Menurut Pak Rohman ini harus dikomportir dengan penyidik yang dulu mem-BAP Ibu Ida dan juga Ibu Lilis tersebut. Itu dengan tegas mengatakan di publik. Mungkin teman-teman sudah melihat videonya ya. Nah, ketika Pak Rohman ditanya, yaitu oleh salah satu wartawan, ada berapakah
BAP Waida tersebut? Pak Rohman mengatakan BAP Waida itu ada 3, di Polsek, di Polres, dan juga di Polda Jabar. Namun, yang BAP di Polsek dan di Polres ini dicabut menurut keterangan Pak Rohman. Nah, BAP Waida ini yang keterangan benar itu katanya di Polda. Waduh, ini saya kaget. Dan sangat luar biasa ini kaget. Karena begini, Pak Rohman mengatakan BAP Waida di Polsek dan di Polres dicabut. Karena itu tidak benar, katanya seperti itu. Lah, berarti dari dulu berbohong dong kalau tidak benar. Yang benar terakhir di Polda, katanya. Waduh, jadi pusing saya melihatnya. Ini kan BAP tidak main-main ya. Memberikan sebuah keterangan kepada pihak kepolisian itu tidak main-main. Jangan berbohong. Harusnya jujur apa adanya. Saya kaget ketika mendengar, dan kemarin saya juga melihat ya BAP-nya waktu di live streaming di MBS. Kaget. Karena melihat di atas jam 3, di bawah jam 5. Jadi berubah-ubah. Jadi saya pun atau kita mungkin semuanya tidak bisa menyimpulkan mana keterangan yang benar dan mana keterangan yang salah. Wih, jadi ngeri ya. Saya jadi ngeri sekali melihat BAP kok bisa dicabut, bisa dirubah seperti itu. Karena keterangan, kalau kita analisis, keterangan yang awal itulah yang jujur. Kesininya sudah terkontaminasi dengan keterangan-keterangan yang lain, isu-isu yang lain ya. Nah, ketika Pak Rohman ditanya kembali, apakah BAP tersebut ditanda tangan? Ya, itu ditanda tangan menurut penjelasan Pak Rohman. Berarti keterangan yang di Polsek, yang di Polres, ini dugaan. Itu tidak benar. Wih, luar biasa, ngeri sekali ya, teman-teman. Itu kan ditanda tangan. Berarti dibaca dulu. Karena saya mengalami BAP, dibaca dulu. Lalu sesudah pas itu keterangan kita, misalkan saya sendiri atau misalkan teman-teman yang sudah ngalamin, baru ditanda tangan. Apakah itu dibaca dulu atau tidak? Seperti itu. Begitulah tegasnya Pak Rohman yang saya simak di media. Ya teman-teman, ini konteksnya para saksi tidak ada yang menuduh Pak Yosep satupun, tapi melihat. Tidak ada, wah Pak Yosep pelakunya, tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu. Itu konteksnya. Saya membahas dari keterangan Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep. Nanti kita akan sandingkan bagaimana keterangan dari Pak Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, tanggapan-tanggapan tentang persidangan ini. Yang tentunya dalam kasus Subang ini, intinya dari dulu sudah banyak sekali skenario yang tidak benar, dan juga kita menyikapi, menyimak, sudah rincu keterangan dari awal. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok pagi, yaitu pembahasan masih banyak. Saya akan menganalisis dari setiap saksi-saksi, akan disinkronkan dengan keterangan Danu. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.